semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Putri. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai paradigma konstruktivisme yang di dalamnya termasuk teori fenomenologi dan juga analisis framing. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang melihat suatu kebenaran realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial dan bahwa kebenaran realitas sosial itu sifatnya relatif. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran dan bahwa realitas itu tidak menggambarkan individu dan harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Ciri-ciri dari paradigma konstruktivisme ini yang pertama adalah cara pandang terhadap kebenaran diyakini merupakan hasil konstruksi manusia. Ciri-ciri yang kedua adalah hubungan peneliti dan objek penelitian bersifat interaktif dan hasil perumusan ilmu pengetahuan itu sangat bersifat interpretatif subjektif. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah paradigma konstruktivisme meletakkan peneliti sebagai fasilitator yang memberikan alternatif serta kemampuan untuk merekonstruksi setiap pemikiran. Paradigma konstruktivisme biasa digunakan ke dalam penelitian yang sifatnya kualitatif, karena paradigma ini berusaha memaknai makna-makna individu dalam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung kepada siapa pihak yang bersangkutan. Di dalam paradigma konstruktivisme terdapat teori fenomenologi yang beranggapan bahwa apapun yang terlihat di permukaan, termasuk juga pola perilaku manusia dalam kegiatannya sehari-hari, merupakan gejala ataupun fenomena dari apa yang tersembunyi di kepala si pelaku, sebab realitas itu bergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian, dan juga anggapan-anggapan seseorang. Selain teori fenomenologi, ada juga analisis framing. Analisis framing ini merupakan analisis yang dipakai untuk mengungkapkan bagaimana seorang wartawan dari suatu media tertentu membingkai ataupun mengkonstruksi suatu realitas ataupun kasus tertentu. Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruktivisme karena dalam paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media ataupun teks berita yang dihasilkan, serta dengan cara apa suatu berita dikonstruksi ataupun dibentuk. Contoh kasus analisis framing terkait paradigma konstruktivis ini adalah analisis framing pada surat kabar Kompas dan Republika terkait berita kasus penistaan agama. Jadi dalam kasus penistaan agama tersebut, peneliti mengklasifikasikan menjadi beberapa kategori ataupun isu, kemudian akan mendisplay teks tersebut ke dalam kedua surat kabar yaitu Kompas dan Republika untuk kemudian dipilah dan diuraikan berdasarkan perangkat framing dan juga perangkat penalaran. Kemudian hasil akhirnya adalah menyimpulkan frame yang telah dibuat oleh kedua surat kabar tersebut sehingga dapat dibingkai apa yang telah dimuat ke dalam berita kasus tersebut. Kedua surat kabar memberitakan kasus tersebut dengan perhatian yang berbeda, tentunya dengan judul dan juga runutan kejadian yang berbeda meskipun kasusnya tetap sama. Kasus penistaan agama yang diberitakan oleh kedua surat kabar yang berbeda memperlihatkan cara pandang wartawan dalam menyeleksi isu dan juga menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya yang akan menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang ingin ditonjolkan ataupun dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Upaya media untuk memberi konteks terhadap realitas sosial melalui penyajian yang objektif, berimbang, dan tidak memihak merupakan inti dari analisis framing terkait paradigma konstruktivisme. Sekian yang dapat saya bahas, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.